Silakan Recording in Kak. progress. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Tadi aku udah dikenalin ya sama Kak Rafli, aku Lala. Aku merupakan bagian dari Tangkas Leader nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya penyelenggara dari acara Roadshow Tangkas Webinar Series kali ini dari Agent Co. Nah, di sini aku mau perkenalin nih, Agent Co tuh siapa sih? Terus di dalamnya ada apa? Kayak gitu kan. Nah, jadi kami Agent Co itu merupakan PT Global Alidaya nih, perusahaan startup yang didirikan pada tahun 2019. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, teman-teman, Agent Co kini telah membuka cabang baru juga nih di Yogyakarta, sehingga membantu kami melayani dengan lebih baik di dua kota, Jakarta dan Yogyakarta. Nah, teman-teman kalau ada di sekitar Jakarta atau Yogyakarta, boleh banget untuk mampir di kantor kami ya. Oke, visi misi dari perusahaan kami adalah visinya menjadi perusahaan terkemuka dengan platform komunitas pencari kerja di kontak center, meningkatkan kemampuan mereka. Nah, memberikan pendapatan dan juga berkontribusi untuk pembangunan negara. Nah, misi dari Agent Enco sendiri yang pertama adalah menerapkan praktik terbaik, kreatif, inovatif, pertumbuhan untuk BPO dan bisnis berbasis hasil yang didukung oleh komunitas terdidik yang terus berkembang. Terus, yang kedua adalah pelayanan terbaik dengan nilai-nilai excellent, integrity, kinship, teamwork, good corporate governance. Nah, terus teman-teman semuanya, kita tahu sendiri ya, banyak banget permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, kalau dari Agent Enco rangkum nih, ada 5 permasalahan. Nah, yang pertama adalah kualitas pekerja yang relatif rendah ya, teman-teman setuju kan ya. Terus adalah ada jumlah tenaga kerja yang banyak. Terus gaji pekerja yang relatif rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Terus yang terakhir nih, biaya upskill dan reskill yang tinggi ya. Nah, di sini aku pengen menyoroti yang terakhir nih, biaya upskill dan reskill yang tinggi. Nah, di sini ada 56 peserta ya. Aku pengen dengar suara dari teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ikut pelatihan atau teman-teman ikut workshop tuh bayar gak sih teman-teman? Nah, aku sambil lihat di chat nih. Biasanya kalau teman-teman ikut pelatihan baik online ataupun offline kayak gitu kan. Oke. Nah, sambil nunggu jawaban dari teman-teman nih, kalau setahu aku ya untuk ikut pelatihan itu tuh kita tuh bayar meskipun kita dikasih fasilitas dari pemerintah kan ya. Nah, itu tetap bayar. Nah, oleh karena itu dari Agent Enco bayar dong Kak Siti Sakina. Nah, kebanyakan bayar Kak. Nah, tuh kan setuju berarti ya. Nah, oleh karena itu Agent Enco tuh pengen banget untuk mengatasi permasalahan itu dengan apa? Dengan kita mengadakan aplikasi Tangkas by Agent Enco. Nah, aplikasi Tangkas by Agent Enco ini merupakan platform training online berbasis mobile apps yang gratis, teman-teman. Nah, isinya mengenai pelatihan hard skill dan soft skill, terus berbagai lowongan pekerjaan juga nih, sekaligus misi-misi yang bisa menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman semuanya. Dan ini ada yang bayarnya mahal lagi. Iya. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk para fresh graduate, mulai dari SMA atau sederajat, terus first jobers juga, pencari kerja, terus ada blue collar worker, freelance, sampai yang profesional juga bisa akses aplikasi ini. Nah, keuntungannya apa sih kita pakai aplikasi Tangkas by Agent Enco? Nah, yang pertama adalah gratis ya, teman-teman. Dan bisa diakses seumur hidup. Kapanpun dan dimanapun, lagi rebahan, lagi di jalan, bisa akses aplikasinya. Terus yang kedua, adalah materi pelatihan berjenjang yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Jadi kita itu ada 3 jenjang ya teman-teman, ada pemula, cakap, sama terampil. Terus yang selanjutnya, materi disusun oleh expert content makers. Nah, teman-teman yang di sini jangan khawatir, jangan bimbang, karena materinya ini udah disusun oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya masing-masing. Terus yang selanjutnya adalah kumpulkan poin dan bisa dicairkan menjadi uang, teman-teman. Nah, di aplikasi Tangkas ini udah nggak bayar, tapi kita malah dikasih uang. Kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah lamar langsung lowongan pekerjaan. Nah, di dalam aplikasi Tangkas by Agent Co ini ada info lowongan pekerjaan yang pastinya nggak kaleng-kaleng ya. Biasanya tuh kan orang-orang tuh khawatir, ini tuh sebenarnya penipuan apa enggak kayak gitu. Tapi di aplikasi Tangkas by Agent Co ini, insya Allah udah terpercaya banget untuk lowongan pekerjaannya. Nah, teman-teman kalau seandainya masih apa
Pasti teman-teman pasti penasaran ya, di dalamnya tuh kayak apa sih dalam aplikasinya. Nah, berikut ini merupakan isi dari aplikasi Takas BI Agent Co. Silahkan menyaksikan videonya. Oke, nah teman-teman semuanya, kapan lagi coba kalau nggak sekarang, teman-teman bisa screenshot nih barcode-nya atau langsung di-scan, atau teman-teman bisa download aplikasinya di App Store atau Play Store, teman-teman semuanya, aplikasi Tangkas B Agent Co. Atau teman-teman bisa juga tuh di room chat udah ada dikirim dari panitia linknya aplikasi Tangkas B Agent Co. Langsung di-download ya teman-teman, kita udah tahu keuntungannya tuh apa aja. Nah, terus selanjutnya nih, di dalam aplikasi Tangkas by Agent Go, sebelum teman-teman untuk apply lowongan pekerjaan, teman-teman bisa lengkapi profil terlebih dahulu ya, sesuai dengan data diri teman-teman semuanya. Terus selanjutnya, kumpulkan poin untuk menambah penghasilan. Nah, untuk poin-poin ini bisa dikumpulkan dengan 3 cara, teman-teman. Yang pertama adalah ikuti training. Nih, teman-teman, yang di paling kiri ini kan udah ada training, ada materi-materinya. Nah, di situ tuh ada 550, itu tuh poinnya. Jadi sama aja 550 rupiah. Terus selanjutnya nih yang bawahnya ini ada 3.500. Nah, itu sama aja kayak 3.500 rupiah. Nah, terus selanjutnya dengan cara menyelesaikan misi. Nah, di aplikasi Tangkas by Agent Co itu udah ada up to date terbaru ya tentang misi-misi yang bisa menambahkan penghasilan teman-teman. Nah, terus selanjutnya adalah memasukkan kode voucher. Nah, dari Agent Co ini biasanya kita adakan event-event nih, ada di acara seminar atau bahkan di Instagram. Kita juga ada Telegramnya juga teman-teman. Nah, terus selanjutnya di dalamnya ada training dalam aplikasi. Nah, ini pastinya untuk meningkatkan upskill teman-teman semuanya, untuk upskill teman-teman. Nah, terus selanjutnya ikuti dan selesaikan misi yang tadi aku bilang ya. Caranya tuh kayak gini. Oke. Terus selanjutnya, teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan iOS, ini bisa banget untuk menyelesaikan misinya melalui website yang tersedia ya di webmisi.agentnco.com. Nah, terus selanjutnya teman-teman, di sini ada fitur lowongan pekerjaan juga yang bisa langsung di-apply ya, bisa langsung di-apply. Jadi tapi sebelumnya harus isi profil terlebih dahulu ya. Terus selanjutnya ini ada pencairan koin nih. Nah, ini untuk nambah-nambah jajan seblak teman-teman. Oke, pencairan koin dari kami ketentuannya minimal Rp55.000 ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke rekening teman-teman semuanya. Nah, terus selanjutnya di aplikasi Tangkas BI Co ini juga udah ada daftar event-eventnya nih teman-teman. Bisa langsung didaftar. Oke, teman-teman di sini merupakan orang-orang yang sangat beruntung karena dari Agent Info kita bagi-bagi kode voucher AGS2 ya teman-teman, di screenshot atau teman-teman ditulis tuh AGS2 caps lock semuanya. Nah, ini valid dari 1 sampai 31 Agustus. Nah, teman-teman bisa langsung dapat 5.000 poin ya. Oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk gabung di Telegram Agent Co karena di sini masih banyak banget informasi-informasi menarik kayak lowongan pekerjaan, event, peluang-peluang lain juga.
Nah, terus di sini ada upcoming event. Mungkin teman-teman pengen nambah kode voucher sama pastinya nambah ilmu ya. Teman-teman besok hari Senin 14 Agustus nih ada event Roadshow Tangkas webinar juga. 24 Agustus ada webinar juga. Terus 28 Agustus ada webinar juga nih. Oke, dicatat ya. Teman-teman bisa juga untuk follow Instagram Agent Co-nya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Rafli. Jangan lupa download aplikasinya. Oke, terima kasih Kak Lala atas pemaparannya. Oke, terima kasih banget yang sudah tadi mempresentasikan apa itu Tangkas by Agent Co yang merupakan aplikasi yang luar biasa dan bisa menghasilkan banyak sekali keuntungan buat kita gitu. Baik, sepertinya teman-teman semua udah nggak sabar nih ya mendengarkan materi kita pada hari ini. Nah, kami akan menginformasikan terlebih dahulu siapa sih yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Beliau namanya adalah Septia Catur Amalia atau biasa dipanggil Kak Popi. Beliau adalah Chief of People Development atau PDOV dari Puan Bisa yang akan membahas pada webinar hari ini mengenai hadapi insecurity, jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Mari kita sambut Kak Septia Catur Amelia. Hai Kak. Halo, selamat Oke, siang, selamat Kak siang. Raffi. Gimana kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Kak Raffi baik. Baik, aku baik. Oke, di sini ada 57 partisipan. Semoga teman-teman semua masih semangat lah ya. Apalagi kita udah ongoing 20 menit nih eventnya. Siap, harus siap banget untuk menyimak materi dari Kak Popi. Oke, kalau gitu aku langsung persilakan Kak Popi untuk mempresentasikan materinya. Silakan Kak. Oke, thank you, Kak Raffi. Sudah dipersilakan. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Tadi udah sempat dikenalin ya. Mungkin nanti kita sambil berjalannya webinar ini juga nanti kalian juga akan banyak tahu juga aku siapa dan segala macamnya gitu ya. Jadi nggak yang kayak ini orang bacot doang nih siapa sih gitu. Nggak yang kayak gitu ya mikirnya. Oke, aku izin share screen. Semoga udah kelihatan ya. Udah kan ya, udah kelihatan ya. Sudah Kak. Nah, oke, oke, teman-teman. Mungkin tadi juga udah sempat dimention ya nama aku Septia Catur Amalia gitu. Which is itu nggak ada nyambung-nyambungnya banget sama Poppy gitu. Aku tahu kok gitu ya. Cuma ya udah itu tolong di apa ya kayak tolong dijadikan pertanyaan hidup kalian aja gitu sampai kapanpun. Jadi aku juga nggak akan ngebahas di sini karena bukan itu inti poinnya. Bukan ngebahas tentang apa arti nama Poppy gitu kan bukan yang kayak gitu ya. Kita bakal ngebahas hari ini tentang insecurity, terus apa namanya kayak main of judul utamanya itu kan be the best version of yourself ya. Ini sebenarnya aku tuh kayak bingung, bukan bingung sih kayak apa ya maksudnya tiap orang itu kan pasti punya 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 arti bestnya masing-masing gitu ya nggak sih gitu. Kalau menurut kalian sendiri nih sambil di chat aja nggak apa-apa ya, sambil chat atau ada yang mau ngomong juga nggak masalah. Menurut kalian base-nya kalian tuh kalau lagi apa sih? Kalian tuh lagi ngerasa kayak gue baik banget nih, gue pokoknya di momen apa yang diri kalian tuh ngerasa kalian tuh lagi terbaik banget. Sebelum kita masuk ke slide-slide selanjutnya. Boleh dong chat-chat dulu guys. Oh bisa ya. Silakan. Kalau aku sendiri base-nya aku itu sebenarnya kalau aku tuh nanti di apa namanya di slide-slide selanjutnya, makanya aku pengen pengen dengar dari kalian gitu. Kalau best versionnya kalian itu ketika kalian lagi momen yang seperti apa sebenarnya? Karena menurut aku momen best version of ourselves itu tuh pasti akan selalu beda-beda. Gitu. Oke, sambil menunggu biar nggak terlalu lama, aku sambil lanjut aja ya. Aku tuh di sini akan ngebahas lumayan banyak tentang kegagalan dan ya insecurity tentang kegagalan dan kesalahan gitu ya. Saat bisa mandiri dan menghidupi diri sendiri, oke, bisa kemana-mana sendiri, oke, oke, kamu nggak noted, ya, oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke, thank you ya by the way teman-teman udah dijawab. Ada lagi ternyata menulis novel, wah
Mantap Katia. Aku mau dong tahu novel kamu. Oke, lanjut. Jadi aku di sini akan membahas lumayan banyak tentang failure atau mungkin kayak something wrong yang pernah atau sering kita buat di dalam hidup gitu ya. Kalau aku sendiri, ini tuh aku terinspirasi dari penulis kesukaan aku di Instagram. Kalian boleh ceki-ceki Instagramnya dia. Baru-baru ini aku lagi sering banget baca tulisannya beliau. Um, apa namanya? Bentar, ada chat. Membantu seorang kakak, oke, dari Natasha Ayu. Kalau Siti Sakina pas lagi belajar, kak, oke. Kak, aku nggak ngerasa ada versi terbaik di diri sendiri, rasanya kayak kurang semuanya. Oh my god, siapa nih Kak Nini? This webinar is for you banget, karena yang aku bahas itu memang justru lebih ke failure dan kesalahannya. Makanya aku kenapa aku bilang tiap orang pasti punya ngerasa momen apa ya, momen best-nya sendiri-sendiri gitu. Nah, yang aku lebih highlight itu sebenarnya di sini. Sebenarnya ini chatnya masuk mulu. Oh ya, insecurean. Oke, thank you. Oke, kita fokus dulu ya guys. Ini nggak mulai-mulai anjay. Jadi aku tuh lagi sering suka dengan Mas Oki Sutanto deh kalau nggak salah nama panjangnya. Aku lagi suka banget baca tulisannya beliau dan kemarin itu sebenarnya dia habis bikin event gitu tentang gimana sih caranya kita damai dengan kegagalan-kegagalan di hidup kita. Aku nggak ikut eventnya karena itu lumayan lumayan pricey ya harganya dan sebenarnya nggak pricey kalau saya lagi punya uang. Cuma pada saat kemarin itu lagi nggak ada uang banyak, lagi nggak ada budgetnya, jadi ya udah aja gitu kan. Jadi aku cuma baca-baca tulisannya dia aja di Instagramnya dia. Intinya dari situ aku tuh jadi yang kayak mikir dia itu sempat buat Mas Oki itu sempat buat kayak template my CV failure buat followers-followersnya dan dia pun juga ngasih tahu tuh CV failure-nya dia tuh apa aja di hidupnya dia gitu. Itu menarik banget. Makanya aku juga coba buat di sini my CV failure gitu ya. Yang aku rangkum nih dari beberapa poin lah, aku nggak tahu ini berapa poin gitu ya. This is Poppy gitu ya. This is my CV failure, teman-teman. Aku nggak keterima PTN, which is sekarang aku juga lagi di PTS gitu ya. Aku pernah diselingkuhin, ditolak magang berkali-kali, kalah lomba berkali-kali, salah pilih kandidat. Ini by the way, teman-teman, selain aku CPO atau Chief People Development di One Bisa, aku juga sekarang lagi magang di salah satu agensi di Jakarta gitu. Dan aku pernah salah pilih kandidat. Diselingkuhin can relate. Oke. Thank you. Iya, aku pernah salah pilih kandidat karena aku itu sekarang posisi magangnya itu lagi sebagai HR. Cuma kalau di kantorku bilangnya bukan human resource sih. Kalau di kantorku bilangnya people and culture gitu. Aku pernah salah pilih kandidat. Di kepalaku, aku itu merusak nama divisi di kantorku. Menurutku itu gagal dong gitu kan ya, karena ada hubungannya dengan salah pilih kandidat gitu. Gagal kejar sidang di bulan Agustus kemarin, walaupun ini bukan salahku gitu ya, itu politik kampus yang sangat menyebalkan gitu, tapi tetap aja aku ngerasa bahwa itu suatu kegagalan aku juga gitu ya. Selalu ngerasa gagal kalau buat engagement activity di kantor, karena aku people and culture, karena aku HR, pasti engagement activity-nya itu ada di tangan aku sebenarnya, dan aku selalu ngerasa gagal di situ. Pernah di tahap nggak suka banget sama diri sendiri dan sekitar gitu. Nah, kalau ngebahas ini tuh kayak panjang banget gitu ya. Tiap orang pasti punya CV failure-nya masing-masing, dan kalau misalkan kalian pengen juga bikin kayak gini, ini aku coba kasih petunjuk apa namanya kalian untuk apa ya, kayak nge-poin-poin CV failure kalian apa aja. Karena itu bukan sama sekali aib. Karena kenapa? Kita coba next. Muncullah pertanyaan mungkin ya di kepala kalian, kenapa jadi ngomongin kegagalan ya, padahal kita lagi pengen ngomongin best version of ourselves gitu kan. Harusnya kan best version itu yang kayak pokoknya lo harus juara, lo harus paling baik, lo harus yang paling paling disoroti sama umat manusia di muka bumi ini, lo pokoknya harus bener-bener jadi orang yang paling sempurna gitu. Tapi kenapa kita malah harus ngomongin kegagalan ya atau kesalahan di hidup kita? Padahal kita lagi ngomongin the best version of ourselves gitu. Nah, ini jawabannya dari sini. Because the failure in our life is also the greatest version of ourselves. Karena
my CV failure yang tadi banyak banget poinnya itu, dan sebenarnya many more gitu ya, masih banyak lagi di situ poin-poin kegagalan aku yang nggak aku tulis gitu ya, karena mungkin terlalu banyak atau akunya juga lupa dan segala macamnya. Tapi itu adalah salah satu bagian dari hidupku yang dimana aku juga merasa bahwa ketika aku gagal itu aku juga harusnya juga cukup merasa bahwa aku the greatest version of ourselves gitu. Karena ya failure itu mau nggak mau, suka nggak suka, sedih nggak seneng pokoknya gitulah ya, suka nggak suka, mau nggak mau, failure atau kesalahan dalam hidup kita itu pasti akan selalu ada di hidup kita, ya nggak sih guys gitu kan. Dan harusnya itu bisa jadi salah satu momen gitu ya, momen the greatest version of ourselves gitu, karena itu akan selalu ada dan pasti ada gitu. Oke, Progress. kita lanjut. Nah, kalau kalian ada yang mau sambil cerita langsung aja ya guys di chat-chat, atau kalian mau ngomong langsung itu juga nggak masalah banget. Oke, ini harusnya ada foto aku, kok nggak ada foto aku ya? Bentar, apa dia memang tidak muncul? Ya udah biarin lah, bodo amat. Oke, and from that failures gitu ya, this is also Poppy, teman-teman. Yang tadi itu ya memang this is Poppy gitu ya, this is Poppy, my CV failure. Tapi karena aku merasa bahwa moment greatest of myself itu juga ada salah satu faktor dari failure dan kesalahan-kesalahan aku. Ada chat nih, apa nih? Assalamualaikum. Waduh, panjang nih Kak Dava. Oke. Ini harus gue baca dulu apa gimana nih? Sambil aku baca ya. Soalnya aku nggak bisa nih menganggurkan chat gitu. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dava Ilyas dari Jakarta Selatan. Izin bertanya. Oh, udah bertanya ya. Tadi dulu, sabar ya. Oke, sabar. Aku pusing nih kalau gitu. Oke, and from that failures, yang dimana this is also Poppy juga gitu ya. Aku merasa bahwa karena aku tidak punya privilege yang bagus, teman-teman. Maksudnya aku tidak tumbuh dari keluarga yang kayak mungkin kayak tajir melintir yang kayak semua orang kenal, enggak yang kayak gitu ya. Terus aku juga bukan orang yang dari background yang kayak sekolahnya bagus banget apa segala macam, sekolah internasional enggak juga gitu. Pokoknya intinya aku menyadari bahwa aku tidak punya privilege yang segitu banyak gitu ya, segitu bagusnya. Makanya that's why I've been active in organization since I was in elementary school. Jadi memang aku memanfaatkan nih diri aku yang bacot ini gitu ya, bacot in a good way gitu ya, dan aku juga suka memimpin in a good way ya. Makanya aku menyadari bahwa itu salah satu powerku juga. Jadinya makanya aku udah ikut organisasi apapun itu dari SD. Bahkan sebenarnya dari TK gitu ya. Cuma kalau TK kan kayak yang nari apa segala macam gitu. Itu aku kayak paling sibuk gitu. Pokoknya aku pernah ya diceritain sama ibuku. Ada satu momen kayak di SD aku itu lagi kayak apa ya? Mungkin kayak open house kali ya, bukan apa ya dulu bilangnya, pokoknya intinya dalam satu hari itu banyak banget lomba gitu. Itu aku ikut semua lomba, segitunya aku suka tampil, segitunya aku menghargai usahaku gitu. Jadi aku tampil aja, bodo amat, mau juara kayak mau enggak bodo amat, pokoknya penting gue udah tampil aja, karena memang ya udah emang orangnya demen aja gitu loh di atas panggung gitu, nari apa segala macam, jadi badut tuh juga suka aja gitu sebenarnya gitu. Jadi waktu itu aku tuh paling sibuk gitu. Sebenarnya ibuku tuh udah wanti-wanti aku, adek jangan ikut lomba satu aja, jangan banyak-banyak. Karena ibuku tahu di satu hari itu tuh lagi banyak banget lomba. Ibuku tuh udah wanti-wanti aku, dan aku udah dibilangin kayak gitu, jangan ikut lomba banyak-banyak ya, karena kamu nanti capek, ribet bolak-balik gitu kan. Tapi di situ aku udah menuruti tuh apa kata ibuku, tapi ternyata guru-guruku yang mempercayai aku. Udah Poppy ikut aja lomba bahasa Inggris, udah Poppy ikut aja ini apa qasidahan, udah Poppy ikut aja nyanyi, nari, terus apa puisi, terus kayak abang none yang kayak gitu-gitu segala macem. Terus kayak udah, karena aku memang ditunjuk dan memang dipercayai, ya udah gitu. Jadi aku bilang ke ibuku, itu bukan maunya aku, tapi memang aku dipercayai gitu. Jadi satu hari itu aku bener-bener sibuk banget, kayak aku harus ganti baju satu, ganti baju yang lain, ganti make up, ganti ini. Oh repot banget dah. Wah repot, super duper repot.
Tapi memang tenagaku sekuat itu sih dulu waktu SD. Enggak. Sekarang udah tua, udah nggak punya tenaga sebanyak itu ya teman-teman. Gitu. Jadi memang selain memang akunya suka tampil di panggung gitu ya, terus guru-guruku juga mempercayai aku bahwa aku bisa gitu. Aku juga dulu suka suka ikut lomba senam gitu. Pokoknya segala macam lomba aku ikutin deh, pokoknya bodo amat mau itu juara apa enggak, pokoknya gue ikut aja dulu gitu. Yang kayak gitu anaknya tuh. Jadi makanya aku lumayan lumayan apa ya, lumayan menghargai usahaku di saat itu yang kayak lagi sibuk banget, padat banget, tapi aku tetap bisa juara, apa namanya, tetap bisa ranking lah, ranking ranking pinter lah gitu, sedikit sedikit lumayan pinter gitu. Terus juga aku started my career by volunteering sebenarnya. Jadi nggak yang ujuk-ujuk aku tiba-tiba udah magang gitu loh guys, di agensi ini nggak. Aku dari volunteering dulu di Kakak Asuh, di Puan Bisa, terus dulu di Tangan di Atas, TDA Peduli Banjir dan segala macamnya gitu. Jadi memang dari volunteering dulu gitu. Terus saat ini aku juga lagi skripsian bareng sama lah, jadi apa, sambilan gitu ya, skripsi sambil magang juga, sambil ngurusin Puan Bisa juga gitu. Kayak gitu. Terus aku itu sebenarnya di Puan Bisa itu dulunya alumni. Sebenarnya aku tuh udah alumni gitu. Cuma setahun aku apa udah jadi alumni Puan Bisa, aku diminta balik lagi ke Puan Bisa sebagai Chief of People Development. Dan sekarang karena aku orangnya bacot in a good way dan aku suka suka berinteraksi dengan orang, aku suka ketika mendengarkan cerita orang dan lain, aku memanfaatkan diri aku untuk membuka gitu ya, untuk mendedikasikan diri aku ngebuka kayak private coaching gitu ya, atau kayak nggak hanya private coaching sih, kayak webinar juga dan segala macamnya gitu. Dengan apa namanya, dengan brandku sendiri gitu di luar Puan Bisa gitu. Jadi aku sekarang lagi nge-building namanya Talks with Poppy gitu. Ini ada lagi chat tapi nanti dulu ya. Ya gitu. Jadi apa namanya, tuh kan, iya gitu. Jadi aku itu lalu oke, ya. Jadi aku itu sekarang lagi nge-building brand aku sendiri untuk bisa apa namanya, ngasih private coaching dan segala macamnya di Talks with Mofi. Ini semua itu berasal dari failure-failure yang tadi aku sudah jelasin di awal gitu teman-teman. Ya, jadi nggak yang tiba-tiba kalian ngeliat aku di wah hebat luar biasa, nggak yang kayak gitu ya, nggak. Oke, kita lanjut. Nah, ini aku dapat ilustrasi bagus banget dari Instagramnya Wait But Why. Sebenarnya aku juga tahu ilustrasi ini sebenarnya dari Mas Oki juga sih. Jadi thanks to Mas Oki yang sudah apa banyak ngasih referensi materi aku hari ini. Di aku juga apa namanya, ambil ilustrasi ini dari Instagramnya Wait But Why. Ini tuh kayak bagus banget gitu loh. Maksudnya adalah ketika kita lahir gitu ya, uh, mungkin masa lalu kita tuh kayak 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 ruwet banget gitu segala macem gitu ya. Kita ngasih, kita bikin jalur hidup kita gitu ya. Kita trial and error dan segala macemnya gitu ya di masa lalu kita gitu. Tapi secara nggak sadar kita pun juga sebenarnya sedang membentuk jalur-jalur hidup kita di masa depan gitu loh. Kita nggak pernah ada yang tahu nih apa namanya, apakah pilihan hidup kita tuh benar apa salah gitu. Since itu benar atau salah, ya nggak apa-apa, kita trial and error aja dulu. Emang tujuan kita untuk hidup sekarang tuh apa sih sebenarnya, selain mencoba gagal, ataupun memang mencoba terus berhasil, ya well done for you gitu. Cuma ketika memang kita mencoba terus gagal, ya udah, kita nggak ada yang tahu masa depannya terus kayak gimana gitu. Kita banyak banget dengar cerita orang-orang yang kayak apa namanya, mungkin hari ini tuh kayak dia daftar ke UI nggak masuk gitu ya, atau daftar beasiswa kemana-mana nggak masuk segala macam. Tapi ternyata dia, misalkan dia karena dia nggak masuk universitas mana-mana gitu ya di Indonesia, akhirnya dia memutuskan untuk gap year tuh setahun atau 2 tahun, let's say ya kayak gitu. Terus ketika dia gap year 1 tahun 2 tahun itu, dia benar-benar membenahi dirinya gitu segala macam, introspeksi segala macam gitu ya, berdoa segala macam. Ketika dia memang sudah mulai siap untuk membentuk
untuk membentuk jalur hidupnya lagi, ternyata dia dapatnya beasiswa di luar negeri. Kita banyak banget kan dengar cerita-cerita kayak gitu. Atau dia dapat nih beasiswa di luar negeri, terus habis itu dia belajar di luar negeri bertahun-tahun, terus ternyata dia diundang jadi pembicara di UI. Aku nggak tahu itu cerita siapa, tapi aku pernah dengar cerita kayak gini gitu. Dan itu tuh kayak wow banget gitu. Ya itu memang sudah campur tangan Tuhan ya gitu. Sudah campur tangan Tuhan dan kepasrahannya kita terhadap Tuhan sebenarnya gitu. Dan kayak manifesting bahwa ya udah it's okay untuk apa namanya untuk membuat failure, kesalahan apa segala macam gitu ya. Karena this is part of our life teman-teman gitu loh. Karena ya memang life paths yang kita bentuk sekarang itu kita nggak pernah tahu nanti di the future-nya itu nanti akan seperti apa gitu. Mungkin the past-nya atau yang lagi saat ini gitu ya itu kayak berat banget segala macam gitu. Tapi kayak apa namanya kayak di depannya tuh kayak bener-bener ada sesuatu hal yang kita tuh bahkan nggak terpikirkan, nggak terbayangkan juga gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kenapa sih harus ngomongin kegagalan dan kekecewaan dulu biar katanya bisa jadi best version of ourselves? Kenapa ya teman-teman gitu? Nah, mari kita akui bersama bahwa menerima kesenangan itu lebih mudah dibandingkan dengan penerimaan kekecewaan. Iya dong, sangat betul dong gitu ya. Ini sudah seharusnya tuh udah bisa divalidasi oleh semua orang gitu ya. Ya siapa sih yang nggak bisa menerima kesenangan lebih mudah gitu? Pasti kan sangat mudah gitu ya. Ya mudah banget gitu. Ya gue seneng banget hari ini segala macam gitu ya. Tapi gitu ya. Padahal kekecewaan dan kegagalan itu adalah salah satu bagian yang harus dan pasti kita lewati selayaknya manusia. Ya ngasih teman-teman gitu. Karena kita hidup sebagai manusia gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti alurnya sebagai manusia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu. Walaupun itu berat gitu kan. Oke. Lalu bagaimana muncullah pertanyaan gitu ya. Bagaimana kita bisa jadi best version kalau kekecewaan dan kegagalan aja masih sulit untuk diterima. Ini sebenarnya waktu aku nulis kayak gini tuh ini sebenarnya tamparan banget sih buat aku gitu. Kita selalu apa namanya bukan selalu, tapi kebanyakan dari kita itu selalu berandai-andai bahwa gimana ya caranya gue tuh biar nggak apa namanya biar nggak insecure lagi dengan kegagalan gue atau kesalahan gue gitu segala macam. Gimana caranya gue bisa jadi orang yang terbaik di dunia ini segala macam gitu ya. Tapi kita aja lupa bahwa kita harus apa ya taruh sedikit demi sedikit part of our failures and our kesalahan gitu ya. Itu tuh harus ditaruh tuh di tempat-tempat yang memang sudah harus diterima gitu. Ada kolom-kolom yang dimana harus diterima pelan-pelan segala macam. Dan harusnya kekecewaan dan kegagalan itu harusnya bisa tuh dimasukin juga itu pelan-pelan gitu. Ini walaupun agak menampar-nampar tapi nggak apa-apa ya kita terima masing-masing aja gitu. Nah ini juga ada teman-teman di apa namanya teori psikologis. Ini bagus banget juga. Ini sambil aku ini juga ya. Karena aku tadi juga habis siapa nih telepon? Oke. Nah, ini ada teori dari psikologis bagus banget tentang second place disappointment theory. Di sini dia bilang not every disappointment is equal. Some disappointment are more equal than the others. Jadi sebenarnya kekecewaan itu tuh semua nggak setiap kekecewaan itu tuh selalu sama gitu loh. Kadang ada beberapa kekecewaan itu lebih sama daripada yang lain gitu ya. Kayak misalkan gini. Jadi ada penelitian dari sejumlah olimpiade gitu ya teman-teman. Dia itu di penelitian itu nemuin bahwa sebenarnya juara 3 gitu ya dari segala maksudnya apapun olimpiadenya gitu. Kita bayangin bahwa juara 3 itu akan jauh lebih puas dan bahagia dibandingkan juara 2. Kenapa tuh kayak gitu ya? Padahal
harusnya medali perak itu kan lebih baik ya daripada medali perunggu gitu. Jadi gini sebenarnya, bagi yang juara 2, teman-teman, realita mereka berada di perbatasan antara juara pertama atau tidak, all or nothing, antara tercatat di buku sejarah atau tidak. Ya nggak sih, biasanya tuh orang-orang juara 2 biasanya tuh suka terabaikan gitu aja gitu. Biasanya tuh yang lebih lebih disorot tuh juara 1 atau nggak juara 3 gitu. Jarang ada tercatat di buku sejarah atau apapun itu sebagai yang juara 2 gitu. Karena memang realitanya itu adalah juara 2 itu berada di perbatasan antara juara pertama atau tidak, all or nothing kayak gitu. Nah, bagi yang juara 3 beda realitanya. Mereka ini ada di perbatasan antara nggak naik podium sama sekali atau justru berhasil dapat medali perunggu. Jadi ya senang-senang aja kalau bisa dapat medali. Jarak dari juara 3 ke juara 1 pun juga sebenarnya nggak jauh, nggak setipis runner up gitu. Makanya kalau misalkan di sepak bola, pemain yang kalah pas final itu tuh bisa nangis sejadi-jadinya banget pas di pertandingan berakhir. Karena memang udah setipis itu. Kadang kita tuh kadang ada beberapa momen di hidup kita yang kayak kita udah tipis banget nih, bentar lagi kita menang gitu. Let's say kita lagi lomba gitu ya, kita udah masuk di babak final, tapi ternyata di babak final itu biasanya kan gini, biasanya otak manusia itu suka bekerja ketika bentar, ada chat. Oke, itulah kenapa orang ketiga selalu dibicarakan bersama orang pertama. Baik, betul betul, setuju. Jadi gini, kadang otak manusia itu juga unik. Ketika kita sudah tahu nih, aku yakin ini banyak yang setuju ya. Aku yakin otak manusia itu unik, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Kadang kita tuh suka mikir hal-hal yang kayak udah jauh banget. Ketika posisi kita tuh sudah dikit lagi menang. Gini, contohnya adalah ketika kita lagi ikut lomba nih, let's say kita lagi ikut olimpiade. Terus abis itu kita udah masuk ke babak final. Berarti kan tinggal 1 langkah lagi tuh ya untuk mendapatkan kayak let's say kayak juara 1 gitu. Kita pasti semua orang di sini pengen kan juara 1 gitu ya. Kita udah ngebayangin nih hadiah juara 1 itu nanti gue bakal dapat duit 200 juta gitu ya. Itu udah bisa buat modal bisnis gue nanti ke depan segala macam. Dia tuh udah mikirin gitu, 200 juta itu udah mau buat apa gitu. Karena memang posisi mereka itu udah final gitu, udah bener-bener di garis, udah tinggal dikit lagi garis finish itu tuh akan selesai. Dan dia sudah membayangkan, sudah mencatat pengeluarannya apa aja tuh dari hadiah tersebut. Dan itu adalah second place disappointment theory gitu. Jadi ketika kita sudah ada di sudah berada di ujung tombak kemenangan gitu ya, ujung tombak kemenangan, itu kita tuh udah bisa mikirin tuh kita mau apa segala macam gitu. Jadi memang kekecewaan itu enggak semuanya sama rasanya gitu. Not every disappointment is equal kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, kabar bagusnya adalah itulah kehidupan gitu. Sometimes you win, sometimes you learn. Gitu. Jadi kadang ada momen-momen kita tertentu, kalau misalkan kalian ngeh gitu ya dengan momen hidup kalian yang kayak misalkan menyedihkan banget nih gitu. Let's say kayak aku nih tadi ya di CV Failure aku kan tadi ada yang aku diselingkuhin gitu ya. Cerita tentang perselingkuhan tuh pasti sedih banget gitu ya teman-teman. Terus di saat itu tuh aku yang benar-benar kayak ngedown apa segala macam, karena di situ memang posisiku juga teman-teman, aku juga baru sadar bahwa aku sedang berada di second place disappointment theory, karena saat itu aku sudah memasuki umur hubungan 5 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar kan gitu. Jadi di waktu 5 tahun itu aku sudah memikirkan tuh nanti nikah pakai adat apa ya, nanti gue ketemu orang tuanya gimana ya, nanti gue mau nikah di mana ya, budgetnya berapa, udah mikirin sampai ke situ. Karena apa? Karena hubungan yang sudah 5 tahun berjalan itu. Ternyata saya digantikan oleh orang yang pertama, jadi saya udah masuk ke second place nih, kayak gitu.
Jadi ya memang saat itu secara tidak sadar saya sedang masuk ke second place disappointment teori ini, karena hubungannya sudah lama dan sudah tinggal tinggal apa ya tinggal merancang kehidupan pernikahan apa segala macam, ya kecewa lah saya karena sudah memikirkan seperti itu gitu, pupuslah harapan saya dan segala macamnya gitu. Tapi ya ketika seberjalannya waktu itu udah aku diselingkuh itu tahun 2019, zaman-zamannya 2019, iya benar 2019 sampai ke tahun 2023 ini. Ntar ada chat, oh bukan, oke, iya gitu. Sekarang udah tahun 2023 berjalan, ya sometimes you learn gitu. Di situ aku memang tidak menang gitu ya. Aku memang tidak menang, tapi aku banyak banget belajar dari kejadian itu, teman-teman. Aku nggak yakin kalau misalkan kejadian itu nggak terjadi, aku nggak yakin bahwa aku akan berani untuk volunteering, aku nggak akan berani untuk magang sampai saat ini, dan aku yakin aku nggak akan bisa duduk di sini bareng sama kalian ngomongin tentang failure gitu. Aku bisa ngomongin ini karena aku sudah cukup berdamai dengan segala macam failures di hidup aku yang kemarin. Dan bukan yang berdamai yang kayak oh gila gue nggak ada beban, bukan yang kayak gitu ya. Cuma lebih ke kayak oh ya udah, sometimes you win, sometimes you learn gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini ada masuk ke yang ketiga nih. Bikin cepet move on itu salah satu cara yang apa ya, kita move on dengan failure kita atau kesalahan-kesalahan kita itu sebenarnya give my all. Yang penting adalah kita sudah ngasih yang terbaik, yang semaksimal mungkin kita bisa kasih ke orang tersebut, ke kerjaan kita, ke sesuatu yang sedang kita perjuangkan, ke kompetensi atau apapun gitu ya. Give your all gitu. Give my all, give your all. Jadi yang bener-bener kayak oh ya udah, gue nggak menang, gue kalah saat ini, ya udah, yang penting gue sudah berusaha semaksimal ini, itu sudah sangat-sangat your best version of ourselves gitu loh. Udah masuk ke kayak ya udah, pokoknya ketika kalian sudah bisa merasa bahwa oh ya udah, ini bukan kehendak gue lagi, ini sudah kehendak Tuhan, ini sudah alam yang menentukan, uh, ini adalah proses belajarku, yang penting saya sudah gave my all. Bener-bener seluruh tenaga kalian, seluruh effort kalian tuh sudah diberikan ke sana, ya sudah. Kalau kalian sudah berada di titik itu, percayalah kalian sudah best version of yourself, teman-teman. Gak perlu yang muluk-muluk, kalian harus sehebat kayak siapa ya yang orang hebat? Siapa? Coba. Kayak Einstein gitu ya, atau kayak siapapun gitu ya, orang yang sehebat itu tuh bukan yang seperti itu gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini udah yang terakhir teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti kita ngobrol yang banyak-banyak gitu ya. Last but not least, relax and focus. Let's fix our minds so as not to be the best but chasing to be good and right. Jadi tenang aja teman-teman, tenang tapi tetap fokus. Mari kita benahi nih pikiran-pikiran kita, mindset-mindset kita untuk tidak selalu menjadi yang terbaik, tapi justru mengejar untuk bisa menjadi baik dan benar gitu. Karena beda ya gitu, ketika kita pengen selalu divalidasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya udah, validasi itu akan selalu kalian kejar gitu, dan itu juga nggak selalu bisa terpenuhi gitu ya. Tapi ketika kalian sudah berusaha untuk mengejar hal-hal baik, hal-hal yang benar, ya udah, itu sudah menjadi the best version of yourself. Cukup sampai situ aja. Kalian nggak perlu berusaha terlalu keras kepada diri kalian sendiri sampai kalian sakit, sampai kalian nggak punya waktu untuk mikirin diri kalian sendiri, apa segala macam. Bukan yang seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi, let's fix our minds so as not to be the best, but chasing to be good and right. Chasing to be good and right. Ketika kalian sudah berusaha untuk mengejar hal-hal baik dan benar, kalian sudah best version of yourself, teman-teman. Kalau misalkan tidak ada yang mengakui itu, percayalah, walaupun aku nggak kenal kalian, aku akan selalu mengakui
hal tersebut gitu ya. Kalau kalian masih terus pengen mengejar validasi, ya kalian nggak akan puas gitu loh. Karena pilihan-pilihan hidup kalian kan kalian yang buat gitu ya. Kita nggak pernah tahu itu benar atau salah ketika kita tidak trial and error gitu ya segala macam. Tapi ketika kalian sudah trial and error, berarti kan kalian sedang chasing to be good and right. Dan ya sudah, ketika kalian sudah chasing to be good and right, disitulah titik di mana, letak di mana, momen di mana kalian sudah berusaha untuk jadi best version of yourself. Gitu ya, teman-teman. Terus masih ada lagi, tenang aja. Dan jika mengejar apa yang benar terkadang membuat saya salah, terus kenapa? Kita masih tetap bisa hidup kan dengan kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Kadang kan memang ada beberapa momen kita sedang berusaha nih mengejar apa yang menurut kita benar, gitu ya. Tapi ternyata itu juga ada aja tuh momen dimana kita disalahin sama orang segala macam. Ya nggak sih? Maksudnya kita kan juga tidak bisa menyenangkan semua orang kan ya teman-teman, ya udahlah gitu. Apalagi di kerjaan saya yang di posisinya sebagai HR ini tuh kan kayak apa ya, kayak musuh masyarakat gitu kan. jadi kayak ya udah ditelan aja gitu ya, yang penting kita sedang mengejar apa yang benar gitu, yang benar menurut manajemen, yang benar menurut undang-undang, yang benar menurut menurut kesejahteraan tim membernya gitu. Tapi terkadang itu juga saya masih disalahkan. Ya udah. Yang penting saya sedang chasing to be good and right gitu. And that's okay. Yang penting kita masih tetap bisa hidup kan dengan kesalahan-kesalahan kita gitu. Yang penting bukan hanya merasa oh ya udah gue salah apa segala macam, bukan yang seperti itu ya, bukan yang seperti itu. Tapi kadang ada momen di mana ketika kita membuat salah, kita harus introspeksi, udah pasti gitu ya. Kita harus introspeksi, mengakui kesalahan kita, memperbaiki nanti ke depannya. Tapi ya udah, cukup sampai situ aja. Kita nggak bisa langsung yang kayak, kita nggak bisa tuh yang kayak kita sujud sama satu-satu orang gitu kan. Sujud minta maaf segala macam. Gue salah banget, gue ini, bunuh gue aja, gue nggak pantas hidup. Kan nggak yang kayak gitu kan. Kan nggak yang kayak gitu. Kan nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi ya ketika kamu melakukan kesalahan, ya udah, that's a part of our life, dan memang itu juga part of best version of yourself gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan, justru kamu belajar dari itu. Sometimes you learn, sometimes you win, dan it's okay juga. Yang penting kamu masih pengen introspeksi, kamu pengen memperbaiki ke depannya, dan kamu mengakui kesalahan kamu. 3 poin itu. Jangan lupa untuk mengakui kesalahan, minta maaf dan segala macam. Dan percayakan sama diri kamu bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Udah, cukup itu aja. Nggak perlu sampai membuat orang itu membuat orang itu jadi yang kayak lo tuh orang yang paling baik banget karena udah sujud sama gue ketika ngelakuin kesalahan. Nggak yang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup dari saya sampai sini aja. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan aku. Ini juga sekalian closing statement juga ya teman-teman. Ini udah aku tulis sebenarnya. Nggak perlu capek-capek untuk selalu jadi yang terbaik. At least we're trying gitu. Yang tadi aku bilang chasing to be good and right. Itu berarti kalian sudah mencapai momen atau titik kalian sudah jadi best version of yourself. Udah teman-teman. Yang penting kalian trying gitu ya, chasing to be good and right. Gitu aja dari aku. Kalau misalkan kalian pengen kepo-kepoin aku, bisa ke LinkedIn aku. Kalau LinkedIn mah itu udah pasti harus nama panjang ya. Jadi LinkedIn aku di Septia Catur Amalia. Kalau Instagram aku di Popopi. Kalau ini email kalau kalian mau ngajak kolaborasi dengan aku gitu ya untuk ngisi webinar, atau misalkan kayak kalian mau private coaching apa segala macam tentang karir, tentang self development, tentang leadership apa segala macam, itu bisa ke email tersebut atau ke DM aku di Instagram. Gitu teman-teman, terima kasih banyak dari aku, thank you. Oke, terima kasih banget untuk Kak Popi. Menarik sekali ya pembahasan tentang insecurity, sekaligus membahas mengenai daging-daging dari failure itu. Ya, bagaimana Kak Popi membuat CV failure-nya gitu kan, dan itu bisa memotivasi ke depannya gitu. Dan
sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang ini menjadi sesi yang menarik gitu karena kita sama-sama akan berdiskusi gitu ya, yaitu sesi Q&A. Nah, kami memprioritaskan terlebih dahulu yang open mic dulu ya. Mungkin ada tidak yang ingin bertanya ya melalui fitur raise hand yang ada atau open mic gitu. Kalau tidak ada nanti eh, kita akan turunkan ke fitur chat. Silakan ada yang mau langsung bertanya dengan Kak Popi nih, biar langsung bisa berinteraksi dengan Kak Popi. Oke, ada tidak? Atau kalau ini kita langsung saja untuk ke kolom chat. Sumpah kalian nanyanya panjang-panjang banget. Ya Banyak ya Kak? banyak banget, terus panjang-panjang banget, kayak aku harus membaca dulu satu-satu. Tadi kayaknya di atas tuh ada ya, Di atas ada Kak yang mengenai apa ya? apa privilege. Oh iya. Apakah privilege mempengaruhi kesuksesan atau tidak gitu. Oke. Halo Dava. Waalaikumsalam, selamat siang. Aku boleh langsung jawab, Kak Rafli? Boleh, boleh, boleh. Oke, thank you. Kamu dari Jaksel. Oke, kantorku kebetulan juga di Jaksel. Namanya tentang privilege dalam meraih kesuksesan. Hmm, enggak sih. Kalau mau ngomongin kenyataan hidup ya enggak. Gitu. Cuma apa namanya? Kayak tadi aku juga sempat mention juga ya dari cerita aku. Aku nggak merasa bahwa diri aku tuh sukses banget gitu. Tapi ya karena gini ya teman-teman. Definisi sukses setiap orang tuh selalu beda, ya nggak sih gitu. Maksudnya ketika kalian pengen mengejar itu gitu ya, kalian pengen mengejar validasi orang, kalian pengen dibilang menjadi orang yang sangat sukses, ya udah kejarlah itu sampai kalian puas. Ya memang tidak ada puasnya gitu. Kalau jadi menurutku gini, terlepas kalian punya privilege atau enggak gitu ya teman-teman, kalian perlu tentuin definisi sukses kalian tuh apa dulu gitu. Kalau menurut aku pribadi, sukses aku ya apa ya, kalau menurut aku pribadi, aku tuh sukses ketika sudah ngasih banyak dampak ke orang gitu ya. Orang tuh juga apa namanya, uh, ya mengasih banyak dampak gitu loh ke orang, kayak at least kayak gini, sesimpel kayak oh gue benerin LinkedIn kemarin sama Kak Popi gitu, terus gara-gara gue belajar sama dia benerin LinkedIn segala macem, gue jadi ada project nih ke depannya gitu. Udah sesimpel itu aja bagi aku ya. Jadi definisi sukses aku bukan yang tentang harta banyak apa segala macam gitu ya. Jadi memang definisi sukses tiap orang kan beda-beda. Tapi ya kalau misalkan mau ngikutin sukses dari definisi apa namanya apa ya, kayak struktur sosialnya gitu ya, atau kayak definisi sosialnya kan ya punya mobil BMW atau punya rumah 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat deh lo, capek deh naik tangga-tangga mulu gitu kan. Definisinya kan seperti itu. Ya kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu harus mengejar itu, ya go ahead gitu ya. Ya kalau aku sih capek gitu, capek untuk bisa mengejar itu semua. Jadi daripada harus mengikuti strata sosial dari definisi sukses itu sendiri, mending kamu ciptain aja definisi suksesmu sendiri, ya nggak sih? Jadi kamu akan punya rasa puas sendiri ketika kamu memang mengejar 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 definisi suksesmu sendiri gitu. Jadi ketika kamu sedang mengejar itu pun, kamu tidak selalu memikirkan oh gue nggak punya privilege, oh gue mah beban banget nih ngerjainnya karena gue nggak punya privilege sebesar itu. Kamu udah nggak ada lagi mikirin hal-hal yang seperti itu, karena kamu sudah punya definisi suksesmu sendiri. Jadi kamu ketika sedang chasing your success itu tuh udah rasanya tuh udah jadi enjoy aja. Apalagi ketika kamu sedang mengerjakan hal-hal yang kamu sukai gitu. Kayak aku mungkin let's say aku suka bacot gitu ya, bacot in a good way. Jadi ya aku sedang apa namanya nge-branding diri aku dari Talks with Poppy itu, atau dari Puan Bisa ini, Puan Bisa speaker apa segala macam. Jadi aku memanfaatkan perjalanan suksesku dengan aku coba-cobain hal-hal yang memang aku suka. Jadi aku juga nggak beban ngerjainnya gitu. Jadi ya privilege bukan hal yang gimana-gimana sih sebenarnya. Ya kalau misalkan kamu punya privilege bagus, ya itu sangat sangat
sangat bagus gitu ya. Bersyukur kita juga orang yang ngelihat itu juga senang gitu. Oh ya udah lo keterima jadi komisaris, oh bagus gitu. Tapi ya itu karena privilege dari keluarga lo yang mungkin memang punya perusahaan itu. Ya udah kita ikut happy aja, tapi ya udah gitu loh. Kan kita nggak bisa nyampe ke sana. Ya udah gitu, mau diapain lagi kan? Selain kayak ya dia udahin, terus ya udah kita berusaha untuk menggapai definisi sukses kita sendiri aja. Gitu sih Karena sebenarnya. karena titik nol orang-orang beda ya kayak. Betul, betul. Jadi Jangan aku nge-comparein masing-masing gitu. benar banget. Karena memang gini, kadang kita juga selalu apa ya? Kita tuh kadang suka ada momen di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Let's say kayak yang tadi nih dibilang sama Mas Rafli gitu ya. Aku suka banget sama kata-kata Mas Rafli tadi karena kadang ketika kita lagi bandingin diri kita sama orang lain itu kadang suka nggak apple to apple teman-teman gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kadang momen kita untuk ngebandingin diri kita dengan orang lain itu ketika orang lain itu sudah mencapai titik limanya dia, sedangkan kita masih nol. Jadi ya nggak apple to apple. Dia sudah melalui perjalanan hidup yang panjang. Mungkin kita ngebandinginnya dengan orang yang mungkin 2 tahun atau 3 tahun lebih tua dari kita. FYI pacarku ini umurnya 6 tahun lebih tua dari aku. Sekarang dia sudah mau menuju ke manajer. Aku masih intern. Ya, aku nggak bisa ngebandingin diri aku dengan dia karena dia aja lahir tahun berapa, aku lahir tahun berapa. Perjalanan hidupnya dia udah jauh lebih panjang daripada aku. Aku masih di titik 2-nya aku dan dia sudah mencapai di titik 8-nya dia. Dan it's okay gitu. Karena ya tiap orang kan pasti punya prosesnya masing-masing dan punya lompatan titiknya masing-masing gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Jadi nggak usah terlalu berat dengan istilah privilege itu ketika kamu sudah mendefinisikan suksesmu sendiri, kamu jadi lebih enjoy untuk ngejarnya gitu sebenarnya. Thank you. Aku kembali ke Mas Rafli. Oke, mungkin bisa dilanjut aja yang Lanjut aja. pertanyaan Oke, masih berikutnya banyak ya. terkait broken home ya. Oh, bro, bentar. Oh ini, oh iya, Natasha Ayu. Natasha Ayu. Tapi kadang suka minder Kak anak broken home kalau ngelihat orang-orang dari keluarga cemara yang support banyak. Jadi kalau mau apa-apa terlalu banyak mikir. Definisi broken home tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya definisi broken home itu nggak melulu tentang orang tua yang bercerai ya teman-teman. Jadi kayak orang tua yang masih ada di rumah gitu ya. Ini banyak banget pertanyaannya, gue pusing kayak ada lagi gitu. Aduh ada lagi tuh kan, ada lagi. Nanti kalau misalkan nggak cukup teman-teman ke DM Instagram aku aja ya, nanti kita ngobrol aja di sana. Uh, Apa tadi? Iya, definisi broken home itu kan kayak banyak ya. Cuma menurut aku ketika orang tua yang masih satu rumah gitu ya dan mereka tidak bercerai tapi mereka sering ribut di depan kita, itu menurutku udah broken home sih gitu. Kita sudah terbiasa hidup dengan konflik, itu udah broken home gitu. Jadi ya apa ya tadi pertanyaannya apa? Iya, oke, suka minder. Iya, sebenarnya sebenarnya aku pun juga bukan dari keluarga yang cemara banget gitu, bukan ya teman-teman. Kalau aku bisa bilang aku tuh definisi broken home yang tadi aku bilang gitu. Orang tua aku tidak bercerai tapi dia masih dalam satu rumah, kita masih dalam satu rumah yang sama, tapi ya seperti itu keadaannya. Terlalu banyak konflik yang terlalu kompleks gitu ya. Konflik yang terlalu kompleks dan ya udah gitu. Sebenarnya kalau dibilang minder, minder aku tuh nggak ke arah sana sih, nggak ke arah broken home itu. Kayak soalnya aku merasa bahwa aku sukses itu bukan sukses. Iya, aku sukses atau aku menjadi Poppy yang sekarang itu uh, harusnya tidak ada pengaruhnya dari broken home tersebut gitu. Karena menurutku tidak relevan aja ketika orang tua kita punya konflik dan harus dibawa-bawa ke anaknya. Itu sudah tidak bijak sih sebenarnya gitu ya. Dan aku pun tuh termasuk orang yang lumayan apa ya, lumayan berani untuk melawan apa ya, bukan melawan orang tua, cuma melawan stigma, bukan ya pokoknya melawan keadaan yang ada gitu loh teman-teman. Di kepala aku tuh udah ada kayak skenario, misalkan kayak ada nih mungkin orang tuaku yang tidak suportif atau yang kayak misalkan let's say kayak
em, apa namanya, yang nggak mau anaknya tuh jadi berkembang apa segala macam. Aku tuh udah punya banyak skenario, dan aku tuh udah mikirin kayak ya udah, gue mendingan keluar aja dari rumah ini gitu, daripada gue harus kehambat masa depannya karena konfliknya kalian, yang dimana itu sudah tidak bijak lagi gitu loh. Ketika orang tua punya konflik ya seharusnya diselesaikanlah sendiri. Udah bukan tanggung jawabnya anaknya lagi untuk menyelesaikan konfliknya mereka. Kan orang tua itu juga salah satu orang yang sudah dewasa dong gitu. Kan salah satu tanda orang dewasa apa, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kan, gitu loh maksud aku. Jadi mindernya kamu itu manusiawi ya sebenarnya, Natasha, tapi kalau misalkan kamu masih selalu mikir bahwa apa namanya, penghambatnya kamu itu adalah tidak ada tidak suportif dari orang tuamu, ya itu kamu jalan satu, bukan ya, menurutku jalan satu-satunya adalah kamu harus bisa ngedobrak itu sih, untuk bisa apa namanya, bisa at least bisa kayak ngerangkul dirimu sendiri untuk bisa jadi lebih growing daripada dirimu yang sekarang, kalau misalkan kamu mau seperti itu, gitu sih. Kalau misalkan nanti kurang puas jawabannya, nanti ini aja ya, di Instagram aja, gitu sih. Kalau aku Oke, kejar-kejar gitu ya. Oke, lanjut. sip. Dari Salwa, cara ngubah insecure jadi bersyukur Kak, gimana? Oke, insecure jadi bersyukur. Sebenarnya nggak ada cara yang gimana-gimana sih. Kayak aku tuh bukan orang yang motivator yang kayak bisa bisa menenangkan kalian untuk kayak, oh, kalian jangan insecure lagi ya. Kalian harus bersyukur apa segala macam, enggak yang kayak gitu, guys. Kalau ngomong sama aku tuh akan apa ya? Kayak responku tuh akan kayak, kalau misalkan kalau misalkan aku temenmu gitu ya, siapa tadi namanya, Salwa ya, aku misalkan temenmu nih, aku akan ngomong kayak gini, kenapa lo harus bersyukur ketika lo memang lagi di tahap kayak pengen insecure? Gak usah dipaksain gitu. Ketika kamu memang lagi berada di situasi yang tidak enak, ya udah nikmatin aja, nggak perlu dipaksain kamu tuh untuk bersyukur. Kadang gini, aku juga ini juga salah satu postingan di Instagramku juga, teman-teman, kalian boleh lihat di Instagramku. Aku pernah apa namanya, bikin caption gitu lumayan panjang. Intinya kayak gini, kadang itu kita suka salah tafsir dengan bersyukur, dengan arti bersyukur sama kayak apa namanya, kayak gini, kita kan kadang suka 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 dengar kata-kata kayak, kamu tuh harusnya bersyukur, lihat tuh yang di sana lebih susah hidupnya daripada kamu, kayak gitu kan. Sebenarnya itu bentuk rasa syukur atau kita sedang membandingkan hidup kita dengan orang lain ya gitu. Bukan membandingkan kayak gitu, cuma lebih ke kayak, iya gitu loh, maksudnya jadi kayak, kamu tuh harusnya bersyukur, kamu tuh hidupnya lebih enak daripada si A. Berarti kamu lagi ngeledekin hidupnya si A, bahwa hidupnya si A tuh nggak enak. Kan kita nggak tahu kalau misalkan si A memang, kan dari luarnya mungkin nggak enak, kita kan nggak tahu nih, mungkin si A-nya udah berdamai dengan keadaannya dia kayak gitu, terus kayak, ya udah gue jalanin aja gitu, jadi dia masih enjoy aja ngerjainnya. Kan ada juga orang-orang yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita lagi bersyukur atau kita lagi ngebandingin hidup kita dengan orang lain sih sebenarnya gitu, ngebandingin ngebandingin seberapa susah sih lo sebenarnya dengan gue, kayak gitu loh. Jadi kadang ada egois yang terselip di rasa bersyukur itu sebenarnya, gitu. Egoisme yang kayak, oh alhamdulillah ya, gue masih bisa jalan nih sama orang yang gak punya kaki misalkan gitu ya. Ya terus kenapa gitu loh? Emang itu adalah salah satu hal yang harus disyukuri gitu. Ya maksudnya itu ya bersyukur gitu. Kita punya kaki apa segala macam. Cuma kan bukan berarti kita harus ngomongin itu kayak, oh alhamdulillah ya gue punya kaki nih, sama lo yang gak punya kaki. Ih kurang ajar banget mulutnya gitu kan. Yang kayak gitu. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu tanda insecure-nya dia juga nggak sih, nggak punya kaki gitu. Tapi apakah dia masih bisa bersyukur? Ya bisa aja gitu. Cuma ya itu tadi, jangan sampai rasa syukur kita itu jadi suatu paksaan yang pertama, gitu ya. Jadi suatu paksaan yang pertama, dan yang kedua jangan sampai rasa syukur kita itu malah jadi ada rasa egois yang terselip di dalamnya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau dari aku, Salwa. Semoga menjawab ya. Gitu. Oke, berikutnya agak panjang nih.
Capek banget aku, ya Allah. Hai Kak, izin memperkenalkan diri. Halo Nadia, Sekdin. Sekdin itu apa ya? Sekretaris Dinas. Eh, ya mungkin. Mungkin ya. Kamu jawab Sekjen. aja ya Nadia, Sekdin itu apa? Oke, di Bogor. Oke. Izin bertanya, insecure atau rasa kurang percaya diri terkadang ada saat dimana saya diberi kesempatan, entah itu jadi ketua, entah itu memimpin, ataupun banyak berbicara di depan orang. Tapi diri saya itu banyak memiliki ketakutan seperti, aku nggak bisa, aku nggak punya bakat apa-apa, aku kan sedikit ilmu dan pengalaman. Orang nggak anggap aku remeh atau nggak bisa apa-apa. Kayak aku bisa, walaupun nggak benar-benar menguasai, tapi aku bisa belajar, dan orang terdekat pun seperti itu. Tapi rasa itu kalah dengan semua ketakutan dan banyak kesempatan yang terbuang karena rasa itu. Ya, jadi bagaimana ya Kak menanganinya? Sebelumnya terima kasih. Terima kasih juga ya siapa namanya tadi Nadia sudah bercerita sedetail ini. Thank you ya kamu sudah mengakui rasa kekuranganmu dan segala macamnya. Aku sangat appreciate itu sebelumnya gitu ya. Karena aku sudah mengapresiasi itu, saatnya inilah kamu mengapresiasi diri kamu karena kamu sudah berani untuk menceritakan kekuranganmu di depan 61 orang. Yang baca ini bukan cuma aku loh Nadia. Yang baca ini bisa 61 orang ini yang baca. Dan orang-orang udah tahu nih, 61 orang ini udah tahu bahwa kamu itu dapat banyak kesempatan, tapi kamu sering menggugurkan itu dengan anggapan kayak nggak, kurang ilmu, kurang berpengalaman, apa segala macam, gue nggak bisa, gue ini segala macam kayak gitu. 61 orang ini baca Nadia, dan mereka sudah sama-sama mengapresiasi kamu lewat aku nih ya, lewat aku. Tapi kalau teman-teman ada yang mau apresiasi Nadia lewat chat juga nggak apa-apa banget ya, aku sangat mempersilahkan. Jadi intinya adalah kamu sudah berani mengakui kekurangan kamu Nadia, dan itu saatnya kamu untuk mengakui kekuranganmu dan mengapresiasinya, dan coba untuk pelan-pelan dari bentuk apresiasi kamu itu, coba pelan-pelan untuk jadi salah satu peluang kamu uh, mengkikiskan rasa takutmu itu gitu. Karena sebenarnya iya, tiap orang pasti punya rasa takut gitu loh Nadia, gitu kan ya. Aku juga ngomong di depan ini tuh kayak banyak banget takutnya, deg-degan apa segala macam, takut nggak ngejawab keresahan kalian apa segala macam, itu juga jadi salah satu ketakutan aku gitu. Cuma ketika memang takut itu akan selalu 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 menang di hidup kamu gitu ya, aku khawatir ke depannya rasa takut itu akan terus menguasai kamu sebenarnya gitu. Salah satu caranya adalah, satu-satunya cara adalah tabrak aja gitu, dicoba aja dulu, karena ya aku nggak bisa ngasih kalimat kalimat motivasi apapun ketika kamunya aja tidak mau bergerak gitu, tidak mau menabrak itu sebenarnya. Kalau misalkan kamu butuh ngobrol lebih lanjut sama aku, nggak apa-apa, DM aku aja gitu. Tapi kalau kamu merasa bahwa oh iya, gue udah harus gerak nih dari sekarang gitu ya, apalagi kamu itu orang yang punya peluang yang besar untuk bisa jadi leader apa segala macam gitu ya, tinggal diasah aja gitu. Tinggal diasahnya dengan cara apa? Dengan cara mencoba gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kita tuh orangnya seperti apa, kita tuh jago di apa, kalau misalnya kita nggak coba, ya nggak sih? Atlet-atlet yang udah sejago itu pun mereka melalui proses yang sangat panjang juga. Prosesnya dia nggak akan bisa jadi atlet kalau misalkan dia nggak nyoba dulu. Misalkan atlet renang, dia nggak akan tahu dia akan jadi atlet renang kalau misalkan dia nggak nggak coba berenang pertama kali di hidupnya, dan dia merasa oh gue enjoy ngerjainnya gitu. Gue enjoy dalam berenang apa segala macam gitu. Jadi memang kalau aku bukan motivator yang bisa membuat kamu dalam sekejap bisa jadi orang yang pemberani Nadia gitu ya. Tapi saranku adalah orang-orang di sini 61 orang ini mengakui dan mengapresiasi kamu bahwa kamu punya potensi yang besar. Tinggal dari kamunya aja mau apa enggak untuk mau apa enggak rasa takut itu menguasai hidup kamu atau enggak gitu ya. Siapa Nadia, kamu hebat banget, jadi thank you so much kamu udah cerita sepanjang ini ya ke aku ya gitu. Oke,
Oke. lanjut dulu ya. Ini Next dari Kansa tentang set target nih yang di masa depan kalau nggak tercapai itu kadang kecewa banget kan. Nah, gimana ngatasin kecewanya kalau kita udah set target gitu? oh gitu, intinya gitu ya. Ya, Oke. kita udah set target ngerancang menata bener-bener banget, nggak sesuai keinginan kita, pasti kecewa banget. Nah, itu bagaimana ngatasin kecewanya? Oke. Oke. Target itu harus realistis, teman-teman. Apa namanya? Gini, kalau di Puan Bisa itu kita biasa pakai OKR. Kalau setting apa namanya? Kayak KPI sih sebenarnya. Thank you juga ya Nadia. Eh, apa namanya? Kalau mungkin di perusahaan lain mungkin biasanya pakai KPI gitu ya. Tapi biasanya kalau di Puan Bisa kita biasanya pakai OKR. Nah, si OKR ini sebenarnya tujuannya sama sih kayak kamu juga gitu. Nargetin sesuatu project nih. Suatu project, satu project itu targetnya mau berapa pesertanya, let's say kayak gitu. Terus nanti dievaluasi segala macamnya. Udah tercapai belum segala macamnya. Biasanya kita ngebentuk OKR itu bener-bener kayak apa ya? Kayak targetnya tuh kecil-kecil dulu gitu loh. Siapa tadi namanya? Kansa. Targetnya tuh kecil-kecil dulu. Jadi memang ketika kita membuat target, kita juga harus realistis dan menyesuaikan ekspektasi kita. Kadang gini ya, apa namanya? Kadang kita melihat angka yang terlalu besar pun juga kadang bisa jadi pressure buat kita. Tapi kadang juga bisa jadi challenging buat kita, gitu. Nah, itu sebenarnya momen-momen yang dimana kalian harus pilih nih, si angka tersebut mau kalian taruh di pressure kah atau di challenge-nya kalian. Ketika kalian memang, let's say, misalkan kalian belum terlalu mahir di hal tersebut, tapi pengen buat target. Berarti kalian pasang target yang kecil dulu, terus jadiin challenge buat kalian gitu. Tapi ya beda lagi kalau misalkan udah di perusahaan gitu ya, itu kan harus jadi pressure juga tuh buat bisa nge-challenge kalian, bisa angkanya tuh bisa tercapai yang lebih tinggi segala macam. Tapi harus penyesuaian realitinya seperti apa disesuaikan, dan ekspektasinya juga gitu. Kamu mau ekspektasi sebesar apa sih sebenarnya, dan apakah kamu bisa mencapai itu gitu. Jadi biar nanti kecewanya pun juga nggak terlalu besar sebenarnya, sayang gitu ya. Makanya rasa kecewa itu apa namanya bisa jadi besar banget, bisa jadi kayak berat banget nih rasa kecewanya ketika ekspektasi kita juga terlalu tinggi dan tidak realistis gitu. Kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan dulu dengan realita yang ada dan ekspektasi yang ada. Kamu mau yang seperti apa sih? Kamu kalau mau belajar tentang OKR segala macam, itu boleh juga dicari-cari di Google, atau misalkan mau ngobrol sama aku juga bisa ke Instagram aku. Gitu kan, thank you. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, Aku pilihan nanti, silakan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa DM ke Poppy. seru banget ya hari ini. Ya. Baru bisa. Dari Karian Jonathan, gimana caranya biar kita bisa optimis terus setiap hari? Nah, Mana nih? Rian, di Rian, bawah. Rian, Rian Jonathan. Rian Jonathan. Ya nggak bisa tanya. Ya nanti aja Anur, kita ngobrol aja di Instagram. Ya thank you juga kan, Sa. Apa tadi pertanyaannya? Sorry banget. Gimana biar kita bisa optimis terus setiap hari? Optimis terus? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu udah jawaban paling realistis. Nggak bisa. Nggak bisa optimis terus. Kalau kalian masih mikir yang kayak, aduh gue harus happy kiowo tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, nggak bisa guys, gitu. Harus optimis terus segala macam tuh nggak bisa. Dan damailah dengan itu gitu. Ketika kamu sedang berada di situasi kayak your energy is so drain gitu ya, kayak udah capek banget berinteraksi dengan orang, ya udah kalian kasih batasan gitu. Nggak bisa tuh kalian selalu ketemu sama orang kayak, luar biasa, apa kabar segala macam, nggak ya bisa kayak gitu terus gitu. Nggak bisa kita tuh yang kayak optimis selalu segala macam setiap hari, nggak bisa. Itu dulu yang harus dipahami ya, gitu. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi memang kalian pun juga harus kerjasama dengan diri kalian sendiri untuk tidak selalu bisa membahagiakan orang lain, pertama gitu ya. Biar yang kedua itu adalah kalian juga bisa menyesuaikan ekspektasi kalian
terhadap orang lain untuk bisa selalu optimis gitu. Jadi kalian juga nggak bisa memaksakan orang lain untuk selalu optimis, kalian pun juga nggak bisa maksa diri kalian untuk selalu optimis gitu ya. Dan it's okay, it's okay. Tidak apa namanya, optimis tiap hari itu bukan sesuatu hal yang baik, karena itu sangat sangat apa, drain energi yang sangat banyak gitu ya. Optimis itu kan kayak suatu hal yang kayak membahagiakan apa segala macam. Emang kalian pikir bersenang-senang itu tidak melelahkan? Itu sangat melelahkan. Iya boleh, siapa namanya, Nini, boleh. Itu melelahkan guys, itu suatu hal yang melelahkan. Jadi iya kan, melelahkan kan, capek untuk selalu terlihat bahagia dan optimis tuh bahagia, itu tuh capek, melelahkan teman-teman. Jadi nggak perlu kalian mikir untuk selalu bisa optimis dan bahagia setiap saat. Itu dulu yang pertama gitu ya. Nantinya kedepannya ketika kalian sedang berada di posisi yang tidak mengenakan, itu kalian juga bisa berdamai dengan cukup cepat gitu. Ketika kalian sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, itu jadi sesuatu hal yang kayak, oh ya udah, gue lagi sedih, gue mengatasinya dengan hal-hal seperti ini, dan ya udah gue berdamai aja gitu. Dan kasih boundaries sih sebenarnya, kasih boundaries ke tiap-tiap orang yang mungkin kalian lagi terlalu capek, terlalu lelah dan segala macamnya, itu boleh banget kan kasih boundaries. Selama kalian punya mindset bahwa tidak selamanya, tidak setiap hari kalian harus optimis atau bahagia. Itu dulu sebenarnya. Oke. Thank Terima you. kasih banyak Kak Popi atas pemaparannya dan juga teman-teman yang udah antusias nih bertanya. Ya nanti kalau ada pertanyaan yang lanjutan, follow up pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui DM ya Kak Popi. Oke, Boleh. sebelum kita menutup sesi materi pada siang hari ini, aku ingin minta closing statement aja dari sedikit aja dari Kak Popi untuk menutup lah sesi pada siang hari ini. Silakan Kak. Oke, aku sambil nulisin apa namanya, ini ya, aku ya, Instagramku, takutnya kalian tadi lewat. Oke, closing statement aku, um, yang tadi sih sebenarnya nggak perlu terlalu capek-capek untuk selalu membuktikan bahwa kalian itu best version of yourself, teman-teman gitu. Karena kalau misalkan kita selalu mengikuti strata sosial atau kayak validasi sosial yang seperti itu, kita capek sendiri yang ada gitu ya. Dan ya udah gitu. Karena nggak semua orang peduli sama kalian. Itu salah satu fakta yang harus kita terima juga. Nggak semua orang tuh peduli dengan hidup kalian, nggak semua orang itu apa namanya, mau tahu dengan hidup kalian dan segala macamnya gitu. Jadi ya kita mulailah untuk apa ya, apa namanya, ngasih boundaries ke orang-orang lain dan segala macamnya, dan it's okay gitu. Kalian juga bisa ngasih boundaries, terus abis itu kasih tahu ke orang-orang bahwa gue lagi berusaha untuk mencapai apa nih gitu. Atau kalian juga bisa kasih target dari kalian sendiri untuk kayak apa namanya, yang tadi gitu ya, target kecil-kecilan dan segala macamnya. Yang penting bisa disesuaikan dengan reality yang ada dan juga expectation yang ada gitu.